Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa kajian meskipun cuaca di luar hujan, namun tidak menyurutkan langkah kita untuk tetap kajian. Dan mudah-mudahan berangkatnya Bapak Ibu ke masjid ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, dan mudah-mudahan ini sebagai wasilah agar Allah memudahkan langkah kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Bapak Ibu, saya selalu mengingatkan bahwa ketika Bapak Ibu berangkat pengajian, berarti Bapak Ibu teh lagi mencari jalan untuk menuju ke surga. Nah ketika kita sudah berbicara surga, jangan dikotori hatinya, jangan dibelokin niatnya. Karena Bapak Ibu ketika sudah berbicara surga, tentu ada musuh kita yang tidak ridho kita masuk surga, yaitu setan laknatullah. Nah Bapak Ibu hati-hati, setan itu tidak ridho Bapak Ibu masuk surga, karena setan itu akan senantiasa berbisik kemudian menjerumuskan kita ke lembah kebinasaan. Malah ada hadis, barang siapa yang menuntut ilmu dengan tujuannya ingin duniawi, maka Allah akan mengharamkan dia mencium bau surga. Nah ini untuk bapak-bapak, tapi untuk saya juga sama. Ada ancaman dari Rasulullah, yaitu barang siapa yang menyeru kepada kebaikan, melarang kepada kemunkaran, justru dia yang melakukannya, maka nanti di akhirat orang tersebut akan keluar ususnya dan muter-muter seperti keledai memutari penggilingannya. Maka nah itu ancaman dari Allah buat ustadz, buat ulama yang menerangkan namun dia tidak mengamalkannya. Nah kemudian ibu juga sama, hati-hati kalau sudah pengajian ini pulang, karena Bapak Ibu ketika ada hadis menerangkan Bapak Ibu ketika berangkat pengajian maka dia tuh lagi berjihad di jalan Allah. Nah ketika berjihad itu hati-hati, nah maka balasannya adalah surga. Namun Allah akan menjamin ketika Bapak Ibu pergi kajian dan pulang langsung dari kajian ke rumah tanpa ada belok-belok lagi, kecuali ada keadaan yang darurat yang harus Ibu laksanakan atau Ibu ikuti, itu silahkan. Tapi kalau tidak ada kepentingan apa-apa yang tidak perlu, maka lebih baik pulang. Aduh nggak kuat ya. Nggak kuat ya. Nah Bapak Ibu, tadi Arisi sudah mengatakan bahwa hujan itu adalah suatu keberkahan. Makanya di dalam sebuah hadis bahwa hujan itu adalah AA. Makanya ada yang nanya ke saya, rahmat hujan tuh. Karena ada istilah hujan itu adalah rahmat. Orang datang ke saya, oh, rahmat hujan tuh. Saya nah ada hadis. Yang keduanya ada hadis juga, jangan mencela hujan dan jangan mencela demam. Tuh ada hadisnya. Janganlah kalian mencela hujan dan jangan kalian mencela demam. Nah apa maksudnya? Ternyata hujan itu bisa jadi keberkahan, demam itu pun bisa menjadi penggugur dosa. Ya kata Rasulullah jangan dicela. Duh ya Allah meriang kieunya, itu bisa jadi penghapus dosa. Ternyata diteliti oleh para ilmuwan juga sama, oleh medis, demam itu bisa jadi respon tubuh melawan virus yang masuk. Nah ada responnya itu dengan meriang atau panas atau dingin, itu dilawan. Makanya sebagai bentuk pertahanan tubuh kita, maka keluarlah hawa panas itu, jangan dicela. Itu bisa jadi zat kita atau tentara kita lagi melawan, dan itu ampunan dari Allah ya. Nah Bapak Ibu, di pertemuan yang lalu kita telah menerangkan akar kata tobat, kemudian Bapak Ibu syaratnya tobat itu sudah saya terangkan semuanya. Perintahnya tobat sudah,
ketika hari ini atau malam ini yang akan diterangkan adalah keutamaan tobat dan penghalang tobatnya. Nanti ke sana ada hakikatnya juga ada, kemudian nanti bahwa inabahnya belum dibahas karena saya belum ke Abah Anom ya. Karena ada di sana. Ya. Bagus. Ya, karena di sana ada inabah ya. Nih. Bapak Ibu, kita sudah menerangkan mengenai tentang tobat. Nah, ini awalnya saya tidak akan ulangi lagi Bu ya. Tobat itu diambil kata tabat yatubu taubatan yang artinya rujuk. Udah. Ini ayat-ayatnya udah. Kemudian kata tobat di Al-Qur'an itu diulang sebanyak 81 kali juga saya udah jelaskan. Ini Bapak Ibu perintah tobat Quran surat An-Nur ayatnya ke-31 ujungnya tuh ujungnya watubu ilallah dan bertobatlah kamu kepada Allah jami'an sadayana ya. Ayat tuh cenah ayyuhan mu'minun wahai orang-orang yang beriman la'alakum tuflihun agar kamu menjadi orang yang beruntung. Jadi perintah tobat teh biar kita suatu saat beruntung dunia, beruntung akhirat, al-falah tuflihun ya. Nah, kemudian ada juga ini di Quran surat Al-Hujurat ayatnya ke-11 bab tentang merendahkan orang lain. Hati-hati, jangan memanggil gelar-gelar yang buruk. Hei, misalnya teh, hei maghrib. Nah, orang malin maghrib, orang mah tahajud. Bakat kuges lebih hideung ya. Kan maghrib mah agak terang benerang, da kakarak penting, orang mah tahajud di sini ya. Nah itu, hey Blacky tekenging, hey misalnya teh cantik bari goreng itu tekenging ya. Nah, itu. Nah ujungnya lihat ujungnya wa malam yatubu paulaika humud dolimun. Jika kalian tuh tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang dolim. Dolim itu tidak ada penolong nanti di akhirat kecuali tempatnya neraka. Allah tidak memberikan penolong bagi orang-orang yang dolim. Nah kemudian Rasulullah SAW itu terbiasa bertobat atau beristighfar kepada Allah setiap harinya minimal 100. Di hadis yang lainnya 70, menunjukkan pentingnya bertobat. Rasul aja yang sudah diampuni dosanya, Rasul aja yang sudah tahu surganya yang terbaik masih meminta ampun kepada Allah dengan jumlah yang sangat banyak. Nah kita Bapak Ibu belum tentu surga yang mana, itu pun belum tentu lagi surganya kita masuk surga. Namun kita mah amat sedikit sekali kita bertobat kepada Allah. Malah kita mah bisa kehitung jari. Itu pun kalau sholatnya langsung dzikir, kalau langsung bubar. Padahal Rasulullah mengajarkan beres sholat jangan dulu berangkat kemana-mana. Ucapkan istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian barengi Allahumma angtas tabarokta ya zal jalali wal ikram. Kemudian ada juga Allahumma la mani'a tambahannya ada. Enggak tanpa itu juga nggak apa-apa. Kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian genapkan kata Rasulullah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah bersabda, apabila kamu mempunyai dosa sebuih lautan pun oleh Allah akan diampuni. Makanya lebar kalau kita langsung beres sholat langsung kabur lebar ya. Ada juga nanti Rasulullah mengatakannya ayat wa atubu ilaik boleh. Ada juga dengan redaksinya Allahumma atanapi la ilaha illa anta. Ada juga nanti yang sayyidul istighfar ada, mangga silahkan. Itu meminta ampun kepada Allah saking pentingnya. Kenapa beres sholat kita selalu meminta ampun kepada Allah? Karena belum tentu kita sholat pun dekat dengan Allah, malah kita mah ketika sholat itu kabur otakna. Nah makanya sering-sering minta ampun kepada Allah. Nah ini tuh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah aku sungguh beristighfar dan bertobat kepada Allah setiap harinya lebih dari 70. Di redaksi yang lain tadi 100, menunjukkan Rasul itu banyak ya. Udah ini sama tuh. Ini boleh yang ini. Robbighfirli watub alayya innaka antat tawwabur rahim. Boleh redaksinya pakai itu boleh sah.
Nah ini Bapak Ibu tuh, kita ke surga bukan gara-gara kita banyak amal. Rasulullah bersabda kita ke surga itu deui wae gara-gara rahmatnya Allah. Ya makanya ibu macam-macam ke saya, mohon maaf susah masuk surga. Susah masuk surga ya. Ya pan gara-gara rahmat Allah, rahmat itu kasih sayang ya. Ya ini juga udah hakikat tobat Bapak Ibu. Hakikat tobat itu pada hakikatnya Allah nggak mau kita jauh-jauh dari Allah, dan Allah nggak mau kita lepas dari berpegang kepada agama Allah. Jadi hakikat tobat itu supaya kita berpegang terus kepada agama Allah tuh. Bagaimana mungkin kamu teh jadi kafir padahal ayat-ayat Allah telah dibacakan kepada kalian, kemudian Rasulnya pun sudah diturunkan kepada kalian, kalian teh kalah keluar jalur satu. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi barang siapa yang berpegang hakikat taubatnya supaya kembali lagi berpegang lagi gitu Pak. Kan ketika bapak teh lurus nih tiba-tiba maksiat kan jadi belok. Nah hakikat tobatnya sina gitu deh, sina kembali lagi ke jalannya lurus dan realnya dia. Tapi itu begitu jauh peletak, begitu jauh peletak, begitu jauh gebug, begitu jauh antapkeun ari hayong-hayong ting ka ditu mah. Allah membager Bapak Ibu. Meskipun kemarin sudah saya jelaskan, kadang-kadang kasih sayang Allah itu berupanya berupa sakit, berupa rasa kecewa, itu bisa jadi kekasih sayang Allah. Namun dirasakan oleh kitanya nggak suka. Bapak Ibu dengan ditegur oleh Allah teh sebetulnya Allah teh sayang. Bapak Ibu tegas jauh pisan disinter ku Allah peletak eta teh Allah karunyaeun bisi tenggelam di neraka keluar deui, tapi karasana kurang Allah teh jahat, Allah teh ka urang teh mendolimi, padahal kata Allah aku mah tidak pernah mendolimi hambanya, justru aku ini menyayangi kamu, takutnya kamu ini dosa meskipun nggak dapat di dunia tapi kebawa ke akhirat, itu beki parah Bapak Ibu. Ini saya gambarkan sedikit aja Bu ya. Kalau kita suatu saat masuk neraka Bapak Ibu, itu tidak ada satupun yang satu hari. Saya ulang lagi, kalau kita ditakdirkan masuk neraka Bapak Ibu, itu tidak ada satupun yang satu hari. Minimal kita akan masuk neraka itu ratusan ribu tahun, tidak ada yang satu hari. Bapak baca aja semuanya Qurannya. Mereka yang beranggapan Allah tenanglah, kalau kita masuk neraka pun paling satu hari atau setengah hari, itu mah anggapan orang Yahudi. Cek Allah buktikan datanya. Sok buka Bapak Qurannya, Quran surat 2 80. Itu orang Yahudi yang bicaranya Pak. Quran surat 2 80 Pak. Orang-orang Yahudi berkata, kalau saya masuk neraka paling beberapa hari saja. Itu kan, itu orang Yahudi yang bilang, kata Allah teh moal kamu mah tenggelam selama-lamanya, kata Allah nage. Ada. Dan di 111-nya lihat, di 111-nya tingali. Orang-orang Yahudi berkata, surga itu milik kami. Kemudian orang-orang Nasrani pun berkata, tidak akan masuk surga kecuali Nasrani. Itu hanya prasangka mereka saja, berangan-angan. Iya, tuhnya ya kan, hanya angan-angan saja Pak. Padahal kata Allah, telah kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah punya anak, beres. Dengan ayat itu aja sudah habis Pak. Tuh, jadi Bapak Ibu, nah tujuan kita bertobat itu supaya Bapak Ibu kembali kepada jalan yang lurus. Dan orang yang ke neraka tadi sudah disebutkan tidak ada satupun yang satu hari, melainkan ratusan ribu tahun. Yuk dibuka Qurannya. Quran suratnya 78 ayatnya 23. Surat An-Naba. Quran surat 78 ayatnya 23. Labisi napiha ahkoba. Orang-orang yang melampaui batas, dia itu akan tenggelam di neraka itu dalam masa yang sangat lama. Itu terjemahnya Bapak Ibu. Nah, terjemahnya mah berabad-abad itu teh. Nah, satu abadnya kebayang kalikan 1000. Berarti kan ratusan ribu. Ini mah tidak ada yang satu abad, berabad-abad, berahkob-ahkob. Jamaknya disebut akobah. Berarti
ada orang yang masuk neraka itu tidak ada yang sebentar, melainkan berabad-abad tahun lamanya. Dan Bapak Ibu sudah diceritakan dulu bahwa siksa yang paling ringan untuk penduduk neraka itu sudah diberikan kepada pamannya Rasul, yaitu dia memakai sandal namun otaknya mendidih. Nah, kita mah tidak akan seperti itu. Itu pun Bapak Ibu awalnya Rasul dilarang. Ketika Abu Thalib meninggal dunia, maka saking sayangnya Rasul memohon kepada Allah, ya Allah ampuni ya Allah dosa-dosa pamanku ini. Maka turun ayatnya At-Taubah 113. Tidak sepantasnya seorang Rasul dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang musyrik itu adalah kerabat terdekatnya, karena dia sudah jelas-jelas akan menjadi penghuni neraka jahanam. Nah, setelah itu Abbas berkata ke Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah anda pernah diurus oleh Abu Thalib, pernah dibesarkan? Iya, boleh nggak engkau meminta kepada Allah untuk minta diringankan aja kalau tidak bisa dimintakan ampunan itu? Maka kata Rasulullah, saya akan coba kepada Allah untuk minta diringankan. Ternyata pas minta diringankan oleh Allah dikabulkan. Kata Rasulullah, Abu Thalib itu akan berada di pinggir pantai, di pantainya Pak. Tapi ketika di pantainya pun, ketika dia memakai sendal, tapi otaknya mendidih, semua keluar deui Pak. Itu teh yang paling ringan, sudah diserahkan kepada dia. Nah, kita mah tidak akan yang seperti itu, kita mah mau diringankan. Dan ketika lep ke sana Bapak Ibu, nanti saya akan kapan-kapan saya cerita lagi Bapak Ibu, bagaimana kondisi sakor, bagaimana kondisi lado, bagaimana kondisi jahanam. Jahanam itu artinya jurang yang sangat tebing, yang sangat jauh Pak, yang sangat juram. Kemudian lado juga sama, kemudian jahim juga sama. Nah, ada yang ketika api ini datang Pak, kemudian mengelupaskan kulit kepala, langsung coplok kulit kepalanya. Kalau sakor itu sampai ke kulit badannya habis semuanya. Itu seperti itu. Itu Pak buat kita nantinya, bukan untuk mereka, untuk Abu Thalib. Abu Thalib udah seperti itu. Dan tidak ada satupun yang diringankan. Dan tidak ada satupun yang bukan diringankan tuh, dipendekkan, mual aya lama Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu jangan menganggap enteng hal dosa. Urang mah ngomongna kumaha, alah piragenu kieu, alah piragenu kieu, beres ku salat ge atuh, beres ku haji ge atuh, beres ku umroh ge atuh. Enggak Pak. Umroh nu kumaha, haji yang seperti apa, saum yang seperti apa yang akan bisa menghapus dosa. Hadisnya kan, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang saum Ramadan, maka tuh dengan niatannya benar, kemudian mengharap ridho Allah, maka dosa-dosa terdahulunya diampuni. Makanya hadis Ramadan ke Ramadan sebagai penghapus dosa. Mulai muncul pertanyaan, Ramadan yang dia seperti apa yang bisa menghapus dosa? Rasul bersabda lagi, saum yang tidak menahan mulutnya itu oleh Allah tidak akan diterima, dan aku tidak menerima orang yang saumnya, yang mulutnya tidak terjaga. Sholatnya pun sama. Sholat yang bagaimana yang bisa mencegah dosa? Sholat yang lakukan dia dengan husu. Ari ayeuna tidak bisa mencegah keji dan munkar mah anggar we sholatna cilaka. Kemudian ada juga Bapak Ibu, zakat nu kumaha anu bisa menghapus dosa? Ya zakat yang diiringi dengan niat ikhlas. Ari hoyong pamer mah terjadi. Haji juga sama Bapak Ibu. Jadi tetap harus benar, dan nanti Pak aplikasi dari iman kepada Allah itu akan dibuktikan dengan lisan terjaga. Ayeuna geus minta maaf ke orang, enjingna kasar deui, enjingna menghina orang lagi, itu ternyambung. Tuh ya. Makanya sebaik-baik orang yang berdosa itulah bertobat kepada Allah. Nah, kemarin udah Pak. Nah, ini kemudian juga udah syaratnya. Syarat bertobat itu yang pertama Islam, Bapak malamlah udah tinggal keluarnya. Ulah Pak ya. Kan usah Nabi geus Islam kudu kumaha keluar ulah geus cicing di dieu sing betah ya. Makanya dulu udah kita membahas mengenai tentang tafsir dari ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu terjemahnya ada 3. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Bagi orang yang belum tahu jalan yang lurus, ini jalannya. Bagi orang yang sudah tahu, nih ini sing betah di dia. Bagi orang yang sudah betah, maka aku bukakan pintu kebaikannya lagi. Itu tafsir ihdinas siratal mustaqim teh. Jadi bagi orang yang tidak tahu, nih jalan yang lurus teh. Bagi yang orang sudah tahu, sing betah cicing di dia.
karena engkau sudah berada di jalan yang lurus. Itu terjemahnya. Bagi orang yang sudah betah, Allah bukakan lagi pintu kebaikan yang lain supaya kamu mempertebal iman lagi. Itu makna dari ihdinas siratal mustaqim, ya. Nah, kemarin udah diterangkan bahwa jalan yang lurus itu adalah Islam, yang keduanya ikhlas. Bapak Ibu, dipaksa sina tobat mah mau bener, Pak. Kemarin saya sudah menerangkan bab tentang seleng kan. Nah, yang si kakak seleng itu seperti apa? Lamun jelema geus wareg kana maksiat kumaha? Geus sakabita deui kan? Pira ku Bapak Ibu erek sina wareg heula. Ya. Pira ku Bapak erek bangorna ayeuna disebutna teh telat baong gitu teh, Pak. Batur mah geus ngeureunaan kana maksiat dar teh ieu ka kolot nakon jadi baong kumaha ieu teh? Ya, nu kitu teh telat baong cenah. Ya. Lamun cek bodak aya nama kurang tebih amangna nu kitu teh ya. Ya kurang jauh ulina apa batu mangsa mana apa nu kieu teh geus tinggal benerna ieu mah kalah ngeureuy ya. Nah, ikhlas Ibu. Kemudian gerak tobat kamu teh atuh. Lamun dipaksa wae Pak tetep kudu kieu teh muncul atuh abi teh geus kolotnya daerahnya. Aduh abi teh geus ka mana wae atuh mulai muncul dalam dirinya pasti damang Pak. Da jelema nu kaluar tina dirina mah pasti damang. Bapak Ibu ge lamun hoyong damang tina penyakit harus keluar dari dirinya. Bapak selama dipaksa-paksa ge kurang cobian ke Aisan lah nu deket namanya. Aisan dulu teh perokok Pak. Perokok Pak, perokok berat. Perokokna ge berat. Besi di rokok. Perokoknya luar biasa Pak. Di nanti bahkan saya singgung berapa kali ulah sok ngarokok di luar ngarokok terus temempan Pak. Tapi ketika dia punya keinginan sendiri asa hayang eureunnya eureun sorangan Pak. Eureun jeung daharna malah nu kaina ge. Ya kan muncul dalam diri Pak. Di pepatahan makin eureun ngarokok malah pandawaran ka abi bade cenah Pak tuh. Ya banyak. Aisan kan deh, iya Pak tadi. Aisan ayeuna kan duitnya dikumpulkan lebaran beli 3 pak. Ya enggak Pak, ketika dia berhenti dalam hatinya berhenti Pak. Teu kudu ku urang capek-capek ngomong sorangan, geus urang eureun. Teu kudu Pak, teu kudu capek-capep. Dianya pengen dari dirinya, saya sudah mau berhenti Bapak ge sama. Lamun pek teh aya ternyuh hati mah kieu, asa yang eureun nya da eureun Pak. Ayo lah tuh siapa ajar eureun kana ngarokok ya ngan ngeureuy kana naon cenah ayeuna. Bapak Ibu aya teman abi mah aya usah cenah abi mah bae teman saya beneran cenah usah abi mah alhamdulillah cenah tara ngarokok mah ngan ngaganya ngeureuy celiwur. Atuh cenah gering jelema teh cenah tara aya ngarokok mah ngan ngaganya ngeureuy. Terus aing seri cenah abi mah tara ngarokok usah cenah ngan ngaganya ngeureuy cetik aya naon beda ngaganya jeung udun. Ya, tuh. Udah. Kemudian mengakui dosa. Udah kemarin kan? Bapak Ibu, lamun jalmi hayang tobat terus teu jujur wae. Wow. Da kudu jujur atuh, Pak. Kejujuran teh mahal, Bu. Mahal, tapi dia tebus dengan kejujuran itu meskipun pahit, ditebus. Baik ya Allah, abi siap menanggung semua resiko karena abi hayang bener tobat bener Pak tah. Tapi selama dia nggak mau mengakui dosa hese Pak. Dan kudu jujur tengah malam jujur ke Allah, ya Allah abi teh kadang-kadang lamun dipanggil ku Allah hese wae ya Allah, tapi lamun dipanggil ku main bola abi teh hudang ya Allah. Kadang-kadang lamun dipanggil ku bos ge tengah malam itu hudang luar biasa abi teh, tapi dipanggil ku adzan tahrim apa adzan awal kadang-kadang ngomongna teh berisik eta gandeng wae nya. Cenah ya Allah abi teh tobat ya Allah kan gitu. Dipanggil ku Allah kadang-kadang hese nyaho, tapi dipanggil ku bos mah jam sabaraha datang. Ka dieu sakedap buru langsung mandi heula luar biasa. Kadang-kadang ka Allah mah teu pernah mandi acan, teu pernah gosok gigi acan. Tapi ya Allah aku mohon maaf ya Allah, mohon ampun kepadamu karena Engkau maha luas ampunannya, ampuni kami ya Allah. Kata Allah kami ampuni, sok cerik kalau teh. Teu bisa cerik, diajar cerik. Ya, pake cerik sorangan. Pira ku teu bisa cerik ka Allah. Ya Allah, namun teu bisa cerik mana usahakeun ya Allah abi boga dosa kitu terus Pak. Tuh ya. Nah, setelah itu setelah mengakui baru Bapak Ibu nyesal. Ya Allah. Kan Pak dosa mah buntut Pak, ngabuntut.
Coba orang terangkannya dina bab dosa saya tekan terangkan. Dosa itu kan ku Al-Qur'an kadang-kadang sebut danbun. Ayat Qur'ana aya Pak. Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum danbun pada teh. Atapin hadis man soma ramadana imanan wa ihtisaban ghufir lahum ma taqaddama min dambi. Dambi teh danbun Pak. Nah, kenapa dosa sebut danbun? Kemudian ayat ismun, ayat khotiah, ayat sayiah. Nanti saya bedah kenapa Bapak Ibu Allah menerangkan kata dosa itu begitu banyak. Kenapa disebut ismun? Kenapa disebut khotiah? Kenapa disebut danbun? Karena berekor. Jadi lamun Allah disebutkan dosa dengan danbun sok ngekor Pak, sok ngabuntut mungkin teh. Jadi aya efek maksudnya aya ngabuntut teh. Aya efek nanti nya non efek Pak nyesel mungkin. Coba Bapak Ibu lamun geus dosa, ya Allah nyeselnya bawa anak. Terus kenapa disebut ismun? Karena belok dia itu. Jalmi anu bermaksiat makan belok. Aya apa nanti saya terangkan semuanya. Terus aya jenis-jenis dosanya seperti apa? Terus sumber dosa itu dari mana asal usulnya? Dari dua Pak. Yang pertama sumber internal, yang keduanya sumber eksternal. Apa sumber internalnya? Yaitu hawa nafsu. Sumber dosa hawa nafsu Pak. Nanti saya akan bedah. Ini bukunya bagus lagi. Di tafsir tematik ayat apa? Al-Maudu'i yang warna merah. Itu pun kalau Bapak Ibu punya ya. Ayat teh. Entah biasa kupingkeun we nya. Siap. Pan ieu nu marakeun di hareup. Nya ulah nerangkeun wae nya, hayu teori wae praktekkeun ya siap. Ya tuh. Kata Rasulullah, penyesalan adalah taubat. Jadi bentuk taubatnya salah satunya menyesal. Terus, nah ini ayatnya tuh. Dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa mereka telah sesat, mereka pun berkata hampir mirip doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam. Ya, cuma redaksinya beda. Kalau Nabi Adam mah Robana dolamna angfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunana minal sami ieu ge tuh. Ieu mah pedah robuna teu ieu ge sami yarhamna sami. Tuh qalu la ilam yarhamna robuna wa yaghfir lana lanakunana minal khosirin sama ya. Ya Allah, tuh ampuni dosa-dosa kami kalau Engkau tidak mengampuni kami, tidak menyayangi kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi ya. Sami seperti Nabi Adam kan? Tuh gesesat kan orang teh. Terus meninggalkan. Nah Bapak Ibu, kalau bentuknya dosanya maok, bikeun deui duitna. Mun aya keneh. Mun teu aya kumaha? Minta maaf. Kalau mencuri hati kumaha Bu? Bagian deui ulah hatina. Bikeun deui hatena. Hapunten abi terus menyakiti hati kamu. Ibu kumaha lamun telah mencuri hati Bu? Wihkeun ulah. Wihkeun. Hapunten teteh abi terus menyakiti teteh. Ngomong gitu siap teh? Baik tenan naon teteh hapuntennya kamari kami telah mencuri hati teteh. Balik dipasikeun deui bae teh utuh ge atung ka dielas atuh saeutik mah ya itu ya. Rekodnya itu tuh nih lihat tuh, dan mengembalikan hak-haknya kepada pemiliknya. Iya Pak, balikan bising mau duit balikan hayo dikekewak wae ya. Tuh, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji teh Pak ngomong cawokah, ngomong kasar, naik oktapnya, zina, LGBT, itu masuknya ke sini keji atau menganiaya diri mereka sendiri. Mereka ingat Allah lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan heup eureun lain nuluykeun deui ya. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahui apalah eta dosa deui keureuh wae. Mereka itu balasannya adalah ampunan dari Allah dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala orang yang beramal. Tuh berhenti ya. Terus gitu istiqomah. Ulah berhenti sapoeun. Istiqomah.
Tuh lanjutannya, maka tetaplah kamu Muhammad pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang telah bertobat bersama kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Bu, sikap melampaui batas sikap saha? Bu, sifat Allah, Pak. Nanti saya akan bahasnya. Dari manusia ada 4 sifat buruk. Sifat Tuhan, sifat setan, sifat binatang buas, sifat binatang ternak. Tah, sifat Allah yang nempel di kita teh melampaui batas. Kan Allah melampaui batas, Pak. Cek manusia aya batasna, Allah mah teh aya batasna. Wih handai kira. Iya kan? Da urang mah teu ngarti bab nu kieu teh handai. Bapak Ibu, kan Allah teh melampaui batas kan? Nya, cek Allah neli. Zakaria, kata manusia mah kamu tidak akan punya anak, kata Allah mah batas gitu teh. Berarti Allah melampaui batas. Nah manusia ingin seperti Allah, nyatu sindra ku Allah tuh. Wihandi, sifat Allah itu salah satunya melampaui. Kan manusia mah otak mana bika dia, Allah mah aya iya gitu tuh. Tembus ka ditu, berarti naon? Melampaui batas. Manusia ingin seperti Tuhannya. Melampaui batas, kata Allah, aku tidak menyukai orang-orang yang melampaui. Berarti kamu ingin seperti saya, teresep. Kami tidak mau ada tandingan, kami tidak mau ada sekutu gitu atuh, Pak. Sifat binatang buas naon? Ingin memangsa. Sifat binatang ternak rakus. Sifat setan naon? Ngebangkang wae. Gerak salat ke ngebangkang wae. Nanti ada, saya cerita semua banyak di Al-Quran. Nah sifat Allah, tak sifat Allah, tak sifat Allah, salah satu yang nempel yang susah hilang, ingin dipuji, itu kan sifat Allah. Bapak Ibu kan sudah ikrar, alhamdulillah segala puji. Bapak Ibu ingin ngambil dari Allah, pan Allah laknat atau Allah murka. Ongko barusan udah bilang alhamdulillah segala puji, tapi hirup pujian, berarti kan udah mengambil hak Allah. Nanti ya kita mengenal diri sendiri, dan ada sifat yang buruk dalam diri kita. Ada 4 sifat rububiyah, sifat saitoniyah, sifat bahimiyah, nuka opatna sifat sabuiyah. Sok nyabu cenah lain, Pak. Sabuiyah itu binatang buas, bahimiyah binatang ternak, saitoniyah sifat setan, rububiyah sifat ketuhanan dari Allah ada di kita. Nanti kita terangkan, mantap ini bagus. Ya. Sip. Catat tuh si poho. Ya lanjut, Bu. Tuh. Nah setelah itu maka Bapak Ibu mengadakan perbaikan. Ulah istiqomah hungkul balik cicing atuh. Tapi tutup amal yang salah itu dengan amal soleh tuh. Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah salamun alaikum, keselamatan buat kamu. Robmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwa barang siapa yang bertobat tuh, barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran bodoh, ya, nya orang teh sepugu apa bodoh ya otak ya. Ya, kemudian ia bertobat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, terus itu udah Bu. Ya. Tuh, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada, iringi itu cenah barengan perbuatan buruknya dengan perbuatan baik, maka kebaikan akan menghapus keburukan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Itu ya. Terus Bapak Ibu, terakhir masa tobat. Geus apal kabeh tapi deung kengke wae. Engal ayeuna mumpung urang pasiean nyawa keneh ku Allah. Tuh berarti masa tobat itu 2. 1, ketika ruh masih ada dalam tubuh, yang keduanya selama tuh matahari terbitnya di timur. Ya. Tapi ketika nyawanya sudah ada di tenggorokan, ceklok, maka di sana Allah menutup pintu tobat seseorang. Ya, kalau dalam perut masih aman, dalam kaki masih aman, tapi tatkala ruh sudah di tenggorokan, maka pintu tobat seseorang sudah tertutup. Yang keduanya, ketika matahari terbit di barat, itu Allah tutup pintu tobat seseorang. Sudah tidak berguna iman seseorang bagi orang yang belum beriman. Ya, nah itu. Terus Bapak Ibu, nah kita mulai di sini, yaitu keutamaan tobat.
Apa tuh Ustaz keutamaan tobat teh? Yang pertama yaitu tuh tobat sebab untuk meraih kecintaan Allah. Kayak Allah cinta Pak kalau tobat mah. Dan ada yang paling menggembirakan ternyata Bapak Ibu di hadis mah Allah teh gembira loh Pak. Karena tobat gembira jika diumpamakan benernya salapnya lihat. Cenah aya jalmi Pak naik kuda gitu, perumpamaan Allah seneng karena orang yang tobat. Ada orang naik kuda, si kuda na teh kabur, si budak ieu cerik mah Bu gogoakan moal boga onta hiji-hijina atau kuda hiji-hijina kabur. Setelah kabur dia sudah tidak bisa apa-apa, nyari ke mana ada kabur, akhirnya dia tidur. Pas tidur si kudanya datang deui ya ontanya, si ontana teh datang deui, dan ketika bangun ontana geus ngahareupeun dia sendiri. Walah atoheun pisan teh. Mereka ya Allah nuhun saking atuhna naon saking atuhna naon salah ngadoa saking atuhna ya Allah engkau hambamu iya salah saking atuhna ya Allah engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu Pak. Bakatku atoh kan jadi salah ngomong atau kudu make ya Allah aku hambamu dan engkau adalah Robku. Bakatku atoh pisan tapi ka salah atuh Pak jalminya gitu kan namun atoh nan Tuhan nuhun abi teh bos anjeun naon kamu teh kalau segitu bakatku atoh pisan tah apa eta engkenya orang bahas di ujung eta mah ayeuna ya. Tuh tobat sebab untuk meraih kecintaan Allah. Quran surat Al-Baqarah. Ayat ini sebetulnya Bapak Ibu lagi berbicara haid. Lagi ayat ini sebetulnya lagi berbicara haid. Sok buka atuh ku ibu terpercaya. Apabila ada yang bertanya kepadamu Muhammad tentang haid, jelaskan ku kamu haid itu kotor, najis, maka jauhilah mereka. Tuh jauhi mereka. Nah oke sampeurkeun deui ku anjeun apabila mereka sudah suci, sudah bersih. Dan tuh ujungna ieu we innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Kayak dua Pak, antara tohir dengan tazkiyatun nafs. Ayat dua. Kan ayat azka ayat qad aflaha man tazakka, tapi qad aflaha man zakkaha ya. Kan ayat tazkiyah disebutnya tazkiyatun nafs. Tazkiyah Bapak Ibu dengan tohir beda. Kalau tazkiyah mah pembersihan hati batin, kalau tohir mah pembersihan fisik. Jadi pembersihan fisik mah wudu, tayamum, mandi junub, tata tohir namanya. Upami tazkiyah mah pembersihan diri dari dosa penyakit hati, hasud, sombong, itu tazkiyatun nafs namanya. Ya, tuh jadi sami Pak. Allah mencintai orang-orang yang bersih. Dan Allah mencintai orang-orang yang kembali bertobat tuh ayat. Nah yang keduanya sebab mendapatkan keberuntungan. Ini ada di Al-Quran surat An-Nur yang tadi yang bab aurat. Yang ketiga tuh sebab diterimanya amal-amal hamba. Nah Bapak Ibu tinggal lihat ayatnya. Dialah Allah yang menerima tobat dari hamba-hambanya dan maha pengampun dari berbagai kesalahan. Menerima tobat, lawan Allah menerima tobat berarti amal yang lainnya pun ditampi ku Allah, sok tobat heula. Tuh, dan turunnya ampunan atas kesalahan-kesalahannya. Yang keempat, tobat sebab masuk surga. Tuh ayatnya sami. Kata Nabi Maryam, maka sesudah mereka tuh nabi-nabi datang berlalu generasi yang baik, maka oleh Allah diganti generasi nate naon? Generasi yang meninggalkan sholat dan menuruti hawa nafsunya. Iya teh Pak. Nah, kemudian tuh mana tuh hawa nafsunya nih saya mereka itu akan dilemparkan ke dalam kebinasaan kecuali orang-orang yang bertobat di antara mereka dan beriman serta beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang akan masuk surga dan mereka tidaklah dianiaya barang sedikit pun. Tuh, jadi orang bertobat mah maka leburkeun ku Allah dosa-dosana asal tadi jujur. Yang kelima, tobat sebab mendapatkan ampunan dan rahmat. Iya ayat tuh. Dan orang-orang yang mengerjakan dosa kemudian bertobat sesudahnya dan beriman, maka sesungguhnya Tuhanmu benar-benar maha pengampun, maha penyayang.
penyayang teh rahmat tuh, rohim. La di sini artinya maha, artinya benar-benar. Terus nuka genap, tobat merupakan sebab tuh berbagai kejelekan diganti, tadi ini paling keren. Kemarin sudah saya katakan Bapak Ibu, pang bager-bagerna jalmi babutang piutang naon? Pang bager-bagerna jalmi babutang piutang naon? Gratis kan? Iya kan? Pang bager-bagerna, saya punya utang ke Airsan tuh 10 juta. Iya kan? Saya punya utang ke Airsan 10 juta sampai ke Air, saya tuh nggak bisa bayar. Tapi kali dipanggil ngaji, Ustaz ngawas deui, moal izin. Hayo bola balieur we pura-pura wae segala rupa teh daerah papanggih teh ya. Ku Aisyah telepon, Ustaz datang ke rumah. Penting. Pas datang teh, abi teh kieu we daerah. Contoh ieu mah teh boga ieu mah teu, ieu mah contoh hungkul ieu mah. Ya, pan era teh kieu tungku. Da abi geus barangapan pasti dicarekan ku Syekh Ihsan ieu. Bete Ustaz ka mana wae atuh meni hese ngaji ka rumah teh. Ya, Ustaz kemana wae Ustaz teh atuh izin sebenarnya ka dieu teh. Ya, geus mulai poe ieu sok ngaji di dieu eta hutang lunas. Itu kan? Itu sebenarnya pek lagi. Ya aya 50 juta deui mere ya. Langsung langsung ada nanti balik. Ya kan? Moal kan paling kieu Ustaz eta hutang lunas. Eta teh pangbageurna pa sadunia. Moal aya kieu tah mere deui. Moal aya jarang. Tapi Allah mah ketika ada seseorang yang bertobat, kata Allah, kami hapus semua dosa-dosa kamu plus Allah ganti eta nu buruk teh berubah jadi baik dan kami kasih bonus. Naon kasih bonusnya? Tuh surga keur anjeun. Dan moal aya nu kieu atuh. Moal aya Pak. Iyalah bager-bagerna Allah ka urang. Urang datang ke Allah, jujur ke Allah, minta ampun ke Allah, kata Allah, kami ampuni dosa-dosa kamu dan kami ganti ieu buruk jadi baik plus hiji deui, aku siapkan surga buat kamu, sugra asup. Dengan syarat naon? Jujur. Tadi jujur ngaku, ya Allah abi bertobat kepadamu, datang kalau samperkeun Allahna. Ya, ayo urang teu nyamperkeun wae kan? Tuh, lanjut Bu. Dan barang siapa yang melakukan dosa-dosa, niscaya dia akan menemui pembalasannya dan akan dilipat gandakan siksa mereka pada hari kiamat dan mereka pun akan kekal di dalamnya dalam keadaan terhina kecuali tuh orang-orang yang bertobat dan beriman serta beramal soleh, maka mereka itu orang-orang yang diganti oleh Allah keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan. Tuh, menjadi kebaikan. Nanti di ayat yang lainnya Allah masukkan ke dalam surga eta bageurna teh. Paham? Allah ganti keburukan menjadi kebaikan. Teu papo cek sunama tuh. Iya kan, amun biasa kan aya dosa lebur tak gitu atau biasa nama. Iman teu ketika dosa berubah jadi pahala. Kan moal aya atuh sadunia nu kieu Pak. Iya bageurna Allah teh. Terus yang ketujuh, tobat menjadi sebab untuk meraih segala macam kebaikan. Udah itu ayat. Apabila kalian bertobat, maka sesungguhnya hal itu baik bagimu. Nu handapna. Maka apabila mereka bertobat, niscaya menjadi kebaikan bagi mereka. Terus tuh An-Nisa 146. Kecuali orang-orang yang bertobat, memperbaiki diri dan berpegang teguh dengan agama Allah serta mengikhlaskan agama mereka untuk Allah, tuh itulah orang-orang yang akan bersama-sama dengan orang yang beriman dan Allah akan memberikan kepada mereka itu pahala yang besar. Kemudian tuh bertambahnya kekuatan, iya maka pungkur. Nabi Hud berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mintalah ampun kepada Allah, kemudian bertobatlah kepada Allah, niscaya akan dikirimkan kepada kalian awan dengan membawa air hujan. Waktu itu kemarau panjang Pak ya teh. Salah satu tuh hujan teh turun teh maksiat. Jadi orang masuk kieu nya, udah pemimpin aku kurang ajar jadi teh turun-turun wae.
gitu kan. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan hanya pemimpin anu berdagong teh anu hese turun hujan teh. Salah satuna orang kaya yang tidak berzakat pun itu menghalangi turunnya hujan. Allah berfirman dalam sebuah hadis di Rasulullah, hadis qudsi, malah mengatakan seandainya di dunia ini tidak ada binatang-binatang, hewan-hewan, kami tidak akan turunkan tak aya hujan teh. Namun aya hujan turun teh lain keur anjeun ieu mah. Aku lebih mencintai binatang, kata Allah teh, mencintai hewan. Bakat kunaon? Karena mereka menahan zakat. Tuh ya. Jadi ternyata bukan hanya pemimpin kita yang zalim, orangnya bisa menjadi andil untuk menghalangi hujan turun. Salah satunya adalah bentuk kemaksiatan kepada Allah. Tuh. Ya. Lanjut Bu tuh. Ayo malaikat mendoakan. Para malaikat yang membawa ars ya, dan cenah tuh malaikat lain di sekelilingnya senantiasa bertasbih dengan memuji Allah. Mereka beriman kepada Allah dan memintakan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Apa doanya? Ya Rob kami, rahmat dan ilmumu maha luas meliputi segala sesuatu. Ampunilah orang-orang yang bertobat. Tuh. Jadi lamun aya jalmi bertobat teh Pak, malaikat pun ternyata ikut mendoakan kita. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya Allah karena dia bertobat kepadamu. Tuh. Terus tobat menjadi sebab hati menjadi bersinar lagi. Iya teh Pak, nanti namina teh Bu, ayat ditafsirkan ku bil hadis namina teh teh. Ayat anu ditafsirkan ku Rasul. Pan ayat Quran tafsir bil Quran. Quran ditafsirkan ku Quran. Contoh, siapa orang yang ngusu? Alladzina yadunnuna annahum mulaq rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Tuh, Quran diterjemahkan ku Quran. Ta ima Quran diterjemahkan ku Rasul. Tingali. Jika salah seorang hamba melakukan satu dosa, niscaya akan ada bintik hitam di hatinya. Tek, nempel hidung Pak. Tatkala dia bertobat, maka bersinar kembali, mengkilap lagi itu hati. Namun tatkala dia berdosa lagi, maka muncul hidung. Berdosa lagi, muncul hidung. Sampai ka pinuh ieu teh hidung teh, makana nepi ka jadi heuras we hati teh sampai cahaya ilahi ge hese tembus. Nah, ieu teh ayatna apa? Tah, urang bacakeun ayatna Al-Mutaffifin. Kala bal rona aya ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tuh, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka lakukan itu menutupi hati mereka. Mereka lakukan teh terjemahan teh adalah dosa. Jadi dosa teh menutupi hati mereka. Tah, kan dijelaskan ke Rasul, jika seorang hamba melakukan dosa, maka bintik kita menutupkan hatena. Dia bertobat, bercahaya lagi, bersinar. Beki tobat, beki dosa deui, tambahan nutupan we hatena teh heuras we. Ya, Bapak Ibu lamun heuras hate kudu ka mana cenah? Ka kuburan. Ka kuburan. Melong cenah turunkeun atuh mayit geus sekali-kali mah. Sugana geus nurunkeun mayit mah jadi malebut, lamun heuras wae coba kudanas atuh geura. Sugana da hancur atuh saeutik mah. Mengandung enzim bromelain atuh. Sugana pan atuh daging anu rada liat ku danas mah hancur, sugana itu hate ge hancur atuh ya. Dan menih heuras-heuras teuing atuh ya. Tuh, iya Pak yang tadi yang saya sebutkan teh. Bahwa ternyata apabila ada seorang hamba yang bertobat teh ternyata Allah teh gembira. Bukan maksudnya Allah, mohon maafnya Allah nepi ka hayang jelema teh sina tobat jadi Allah naik derajat sanes. Bakatku Allah teh sayang ka hamba, bakat gembira. Alhamdulillah saya teh balik deui karunya kami mah gitu Pak ya teh. Diumpamakeunnya tinggali. Sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertobat kepadanya, melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di satu tanah yang sangat luas atau di padang pasir. Tiba-tiba hewan yang ditungganginya ternyata kabur. Nah, padahal di hewan tunggang itu teh ada pembekalan makanan dan minuman yang geus kabeh Pak kabur Pak. Nah, sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah putus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil ikatnya. Karena saking gembiranya, ia pun berdoa ke Allah, salah ngadoa, ya Allah, Engkau adalah hambaku dan akulah Robmu. Bakatku atau pisannya
Iya bakat ku atoh biasanya salah ngadoa ya. Tuh ia telah salah mengucapkan karena saking gembiranya kudu nama ya Allah engkau adalah Rob kami dan aku adalah hambamu gitu. Ieu bakatku gembiranya luar biasa nepi ka salah ngadoa ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah Robmu. Allah ge seuri pan ieu mah. Kenapa bakatku atoheun lain ngahina ieu mah bakatku ku gembira-gembirana si eta nepi ka salah ngadoa. Terus tuh tah ayeuna mulai penghalang tobat mah adalah mabok. Mabok anu ayeuna ke keur mabok tobat mah ya Allah aing ampuni. Atuh jalma lagi ngacapruk kitu. Tuh minum Umar lihat hadasnya. Lihat Pak hadisnya teli. Barang siapa yang minum homer maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari 40 malam. Tuh, jika ia bertobat Allah menerimanya. Berarti sok atuh eureun mabokna kalau dihampura. Namun bila ia mengulangi lagi maka pantaslah ia Allah memberinya minuman dari sungai Hibal. Ada yang bertanya apa Hibal teh? Nanah penduduk neraka. Keren mabok teh geura ya. Ustaz kumaha mabok kendaraan terjadi eta mah. Ya kan matangna kayak tuh kayak aya hadisna anu keung make buka kita teh keur mabok terus teh pluk teh maot homer berada dalam tubuhnya maka Rasul bersabda dia mati dalam keadaan jahiliyah. Sahih hadisna. Pahamnya jadi ibu mau ditampi sok tobat heula tuh ya. Nah kudu ya nu kadua penghalang tobat teh pelaku ieu mah hese Pak. Hese lihat hadisna sesungguhnya Allah menutup tobat dari semua ahli. Kenapa? Karena yang bid'ah itu akan menganggap baik perbuatan dia padahal tidak ada contohnya. Tuh Allah akan menutup tobat ya. As-sohihah teh Pak ieu teh hadis yang sohih tuh. Lamun sohihain itu hadisnya dua orang yang sohih yaitu Bukhari Muslim ya. Nah ieu teh hadis Bukhari ya. Tuh sesungguhnya Allah menutup tobat dari semua ahli bid'ah. Yang ketiganya cinta dunia dan takut mati maka moal ka tobat. Apan kelah kedeung deui nyantai we atuh. Tuh ada kok rahimahullah menjelaskan barang siapa yang banyak mengingat kematian dia akan dimuliakan dengan 3 perkara yaitu bersegera bertobat, hati yang qanaah bersemangat melakukan ibadah. Barang siapa yang lupa mengingat kematian berarti kan cinta dunia maka dia pun akan dihukum dengan 3 perkara juga. 1 menunda-nunda tobat. Berarti anu ngahalangan tobat mah cinta dunia dan sieun maut. Ieu teh penyakit kita nanti dari zaman hubud dunia wa karohiyatil maut alwahan atuh ieu teh. Ya. Tuh cenah umat Islam teh nanti di akhir zaman mempunyai penyakit yang bernama alwahan. Apa ya Rasulullah? Alwahan itu hubud dunia wa karohiyatul maut, cinta dunia yang berlebihan dan takut akan kematian. Tuh. Kemudian yang ketiganya tidak ridho terhadap pemberian atau takdir Allah. Yang ketiganya ya pasti malas Pak, itu kan cinta dunia. Kalau ngagugulung otak lagi dunia terus, ya pasti ngaji, mual betaheun, sholat ngan syukur wajib hungkul, assalamualaikum leos, lebar iya waktu ya, keur ngalah duit pan gitu. Nah kemudian tuh perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan. Apa itu? Kematian. Nah seandainya anak Anda mempunyai 2 lembah harta, maka sungguh ia akan mencari lembah harta yang ketiga dan tidak ada yang memenuhi perutnya anak Adam itu kecuali tanah. Kayak geus maot karena kayak ya Allah hayang bener geus maot nama. Itu. Nah, yang keempatnya meremehkan dosa. Moal tobat Pak meremehkan dosa mah. Nami lagi ngaremehkeun atuh piragi nu kieu atuh. Berarti nu kieu atuh Pak, anu ngaremehkeun naon? Nyepelekan kira-kira tobat moal. Jika bapak ibu atuh naik motor polisi sakitu lah gampang nama.
Bapak Ibu, Bapak Ibu benar syaratnya. Ayo Bapak Ibu teh, ayeuna teh ketika naik motor teh emang mematuhi peraturan lalu lintas atau sieun polisi? Nges beres segitu we. Buktina lawan di komplek betul make kan? Ah, piragi kadinya cenah ngomong nanti. Dawuh ieu polisi nage tuh. Ya sami jeung ieu nya meremehkan kan? Nah, polisi mah lah weh. Tuh, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya tuh kalian melakukan suatu amalan dan menyangka bahwa itu lebih tipis dari rambut, namun kami menganggapnya di masa Nabi itu sesuatu yang membinasakan. Jadi para sahabat mah lamun menganggap dosa kecil teh eta teh justru ngabinasakeunana. Kayak melong ka istri, aduh bahaya ieu teh nya, nepi ka aduh bahaya kitu. Orang mah beda sedetik ieu tuh, beda sedetik Bu. Para sahabat mah melong gitu wae nepi ka sieun tobatna luar biasa. Astagfirullah, geus gampang nama bapaknya Abu Hanifah geus sakitulah gampang nama. Pan apal teh atuh Pak geus dina susukan mah atuh geus milik batur eta mah barang temuan, tapi saya saking apikna ditelusuri teh. Ah atuh pan uki mah moal aya atuh kan. Lebih kata telusuri bener ieu teh nusa oh ieu bogana tanyakeun bapak ieu bapaknya boleh nggak dihalalkan ku abdi tos ka mam moal cenah bapak mah kan ku aing tuar kan bapak mah ku aing tuar jeung jelema nu kieu mah kan itu nya bapak lawan Aisan tuar ulah nu kieu cek Aisan ge pir agen nu kieu apal ku aing beuli jeung imahna gitu ya kan dibeli jeung naon apa dibeli jeung imahna kagok atuh bisi maneh dibeli jeung urang ku aing jeung manehna nu beuli ya kan mapana Abu Hanifah mah teh bapak halalkeun nya ieu moal cenah Pak kumaha sok ribut ulah Pak urang ribut bapana Abu Hanifah mah teu ribut cuma bilang kieu terus abi kudu kumaha atuh wayahna penembusan ieu apal anjeun kudu nikah dengan anak kami atuh Pak kebayang nya bapak mah da geus apal ceritana ayeuna ya akhirnya kan kayak anak kami buta, anak kami cacat, anak kami bisu, bapak erek siap nu kieu siap teh apa cerita akhir dan lamun can awal mah kajian ribut kan bapak ibu pirage sebuah apel tapi kata bapana Abu Hanifah baik nu penting ieu dihalalkeun di mata Allah aman tuh kami tuh menjadi mamala di akhirat baik sok nu mana tuh budakna di kamar sok salamna deal geus singkat cerita deal nikah maka ketika papahnya Abu Hanifah datang ke kamar tiba-tiba ya Allah neng sok melong ka dieu ayeuna mah da anjeun geus jadi milik kami pas melong teh salah kamar urang itu kumaha teh da apa yang dibayangkan oleh bapakna beda geulisna luar biasa sempurna tanpa cacat ieu teh bener kata istrinya benar bapak aku mah tengah bohong aku teh cacat tak kemana-mana cicing di imah bapak aku mengatakan aku buta tak ninggalin macam-macam telinga aku tiap pernah digunakan untuk mendengarkan gosip-gosip para rugu abi teh bapak abi teh nyaangan piraku bab apal wae kamu mari teangan bernyaangan itu keur urang kieu mah ayeuna kan kayak budak boga budakna Abu Hanifah atuh urang naon urang mah boro-boro anu ngalir tanggal lagi dirabut atuh urang mah boro-boro anu geus murag urang mun aya ge lumayan aya nu kitu teh aya nu ngomong sorangan nyuhunkeun mangga saya nu kitu teh aya nu anu baheula biasa mah jamu nu karek teh jamu rambutan nu kitu biasa mah ibu nyuhunkeun mangga we canak anu kitu teh nya ngomong sorangan dijawab ku sorangan aya teh bapana Imam Abu Hanifah mah teh kitu mah tuh meremehkan dosa lanjut ya. Nah, Bapak Ibu tinggali. Sesungguhnya orang-orang yang beriman melihat dosa-dosa seperti dia duduk di bawah gunung yang siap meletus. Dia takut kalau gunung itu teh jatuh menimpanya. Adapun orang-orang yang durhaka melihat dosa-dosa itu seperti seekor lalat yang lewat di hidungnya. Ngeong 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 ngeong. Penting. Orang-orang beriman mah ya Allah sieun gitu ibu saking tobat lagi luar biasa saking sieun kudu saletik kumaha dosa badag mah atuh urang kumaha pan Bapak Ibu rumusna kumaha rumus anu jinah kumaha dari mata turun lain
lain nuji nama dari mata turun ke kemaluan Pak atuh nah hati maka diolah heula atuh Pak nuji nama gitu dari hati turun ke kemaluan makanya dia tidak bisa menahan syahwatnya bapak mau juga nyawa pan gitu dari mata turun ke kemaluan sementara kalau di hati diolah dulu ya. Tuh ya tinggali Ibnu Batol pun mengatakan seperti ini suatu dosa dianggap remeh bisa menjadi dosa besar ditambah lagi jika terus menerus melakukan dosa tuh jadi dosa leutik teh moal leutik lamun diteruskeun mah batak ngabadagan ya tinggali ibu nu handapna sesungguhnya seseorang melakukan kebaikan dan terlalu percaya diri ibu ya ini lihat Pak bagus banget ini Abu Ayub anu maotna di gerbang Konstantinopel ini Bu Abu Ayub teh dulu ketika Bapak Ibu kan Rasul teh nyariosnya cenah Konstantinopel bakal ditaklukkan nah terus turun temurun tadi zaman Yazid berarti kan kayak Rasulullah Abu Bakar Umar Utsman Ali Muawiyah Yazid bin Muawiyah paham tuh generasi ketujuh Abu Ayub teh Pak geus umurna 80 tahun di masa Yazid teh aki-aki maka kata Yazid teh kami akan perang cek Yazid teh cek Abu Ayub teh bade ka mana ieu teh bade nyerang Konstantinopel aku milu cek gitu cek Yazid teh ulah tukilah era mawa cek Abu Ayub teh gabah wae kolot teh awak atuh kawani mah gede kemudian milu nah di tengah perjalanan karena dia sakit meninggallah Pak di tengah perjalanan dan dikuburkanlah di depan gerbang Konstantinopel ayeuna aya tuh di Turki mah aya kuburanana jeung masjidna Masjid Abu Ayub Al-Ansori nah ketika Rasulullah Bapak Ibu nuju ngadamel Masjid Nabawi Rasul teh boboana teh di dieu dan itu dianggap istimewa Rasulullah dan itu salah satu orang yang membawa panji-panji Rasulullah ketika perang Abu Ayub nah Abu Ayub ngarjaros kieu Pak tinggali sesungguhnya seseorang melakukan kebaikan dan terlalu percaya diri pede teuing karena kebaikan geus ditoel surga ge atuh ya geus bakat ku pede ya dan meremehkan dosa-dosa maka ia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan ia penuh dengan dosa sesungguhnya seseorang yang melakukan kejelekan dalam keadaan terus menerus merasa bersalah maka ia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan aman. Nah ini saya ambil rujukannya dari Fathul Bari Sahih Bukhari ya sarahnya kartos pilih ibu jalmi anu beramal soleh terus kapedean pan aya kapedean tepat teu meunang atuh menganggap berarti remeh kan. Nah justru eta teh membahayakan dia tapi nanti dia akan bertemu dengan Allah menjadi orang yang hina tapi lawan jalmi bermaksiat terus dia tobat merasa bersalah terus nah maka dia nanti bertemu dengan Allah akan menjadi orang yang aman tuh ya nah iya Bapak Ibu tingkat kesalahan teh Bapak Ibu di mana ningali nu kahiji salah nu kahiji dusta ari dusta teh antara mulut dengan hati beda Pak ari mulut ngomong kieu hati mah menolak namina teh dusta nu kitu teh ini mulut ngomong A hati mah B namina dusta nu kitu teh dusta teh bohong nu kadua leuwih parah mulut nolak hati ge nolak namina inkar salah teu sarua eta ge tapi aya nu katilu yang lebih parah keur masalah nyalahkeun saha iblis kieu teh iblis teh geus puguh salah Pak teu sujud diperintahkeun ku Allah teh der teh nyalahkeun Adam da gara-gara si Adam aing jadi kieu tah kitu atuh ieu teh geus puguh salah urang ge sarua nya lamun adi lanceuk aya adina teh peunteun badag lanceukna butut dan mana sih gara-gara pinter jadi yang dicarikan kokolot anu gitu iya geus puguh mana teh salah ulin wae dan nyalahkeun adina anu gitu Bu Bapak Ibu mohon maaf nu paling hese tobat nu luhur
keur masalah nyalahkeun. Hese tobat mah nya hese atuh geus puguh salah nyalahkeun deui. Jadi moal ngarasa matakna iblis nepi ka ayeuna ge moal ngarasa salah. Bapak Ibu ngecek aja bisi aya dina diri urang geus puguh urang teh salah dar teh nyalahkeun batur. Da urang mah kieu teh gara-gara kieu gara-gara maneh atuh lain gara-gara batur. Dua anu kitu Pak. Aya. Puntennya pas sedap. Da urang mah maog teh gara-gara teu diri ku kolot. Ya gara-gara dialah pelanggaran. Terus ibu kikituan teh naon di tapi teu ngarti ya kitu. Bapak Ibu, nu bagus batar Ibu di saya jelaskan bab jinah, bagus banget. Ternyata para ulama Pak ngajelaskeun jinah panjang lebar sampai ke ayat tingkatan jinah. Jinah yang paling tinggi ka saha? Ka tetangga. Ka tetangga apa? Berarti menang luar tetangga mah lain kan gitu lain ngere. Aya Pak. Sebentar ya. Nih Bu, saya udah urutkan. Seseorang yang berzina dengan banyak orang itu lebih bahaya. Nyanya itu berarti atau awe kabeh diantaikeun ku manehna. Ya. Tuh, seorang yang berzina dengan banyak orang itu lebih bobrok, lebih rusak dan lebih besar dosanya daripada berzina dengan satu orang. Nu kadua, seseorang yang berzina dengan terang-terangan itu lebih bobrok, lebih bahaya, lebih rusak daripada yang sembunyi-sembunyi. Bener kan? Nya atuh piraku atuh ieu malu di depan orang. Seseorang yang berzina dengan wanita yang bersuami itu lebih bobrok, lebih besar dosanya daripada yang berzina dengan wanita yang tidak bersuami. Tuh, karena dalam perbuatan tersebut terdapat kedoliman dan permusuhan dan merusak istri orang. Nu kaopat, seorang yang berzina dengan istri tetangga itu lebih rusak dan lebih besar dosanya daripada orang yang berzina dengan selain tetangga, karena menimbulkan gangguan terhadap tetangga dan penyimpangan terhadap wasiat Allah dan Rasulnya. Nu kalima, seseorang yang berzina dengan istri mujahid, jadi suaminya keur jihad der di apelan. Aya nu gitu. Ayanya nah. Kemudian tuh di jalan Allah lebih bobrok, ya lebih rusak dosanya daripada orang yang berzina dengan wanita lain. Nu handapna, seseorang yang berzina dengan mahramnya, dulurna sorangan, ibunya, kakak perempuannya, adik perempuannya, lebih jahat daripada daripada berzina dengan yang lainnya. Aidi, tah, tingkatan orang yang berzina, seseorang yang sudah menikah, tingkatan dosa nanti ngali, nupang luhurna. Seorang yang sudah menikah lebih jelek, lebih buruk daripada dosa berzina dengan orang yang belum menikah. Kemudian orang yang sudah tua itu lebih jelek, dosanya lebih besar daripada yang masih muda. Aki-aki 7 mulun gitu Pak ya. Pan aya dina hadisnya kan aya 7 mulun teh naon artina apa? Nah aya 7 mulun teh naon artina apa? 70 tahun. Ayat 7 mulut teh 7 tahun. Kahijina rujukannya Rasulullah teh 63 tambah 7 jadi 7 mulut gitu atuh. Ya aki-aki 70 tahun gitu maksudnya mah. Ayat hadisnya teh ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Yang pertama adalah pemimpin dolim. Nu kaduana orang tua yang berzina. Nu katiluna miskin sombong. Tuh orang tua yang berzina teh ya, anak muda berzina teh orang tua nu berzina nu ya, bapak teh geus bawa taneuh der teh maksudna nu kieu keneh. Kemudian tuh ben gas wae. Ieu pelanggaran ya. Kemudian nyali
Orang alim tuh, orang yang berilmu atau guru ngaji atau guru agama lebih jelek, lebih buruk dosanya daripada orang bodoh. Kemudian tolabul ilmi bapak tah. Ya penuntut ilmu ini ngaji ayeuna ya. Lebih jelek, lebih buruk daripada orang awam. Iya bapak teh nggak poe ngaji. Ya. Kalau ini untuk saya, Bu. Saya yang mengajarkan ngaji, saya yang mengajarkan agama, berzina lebih besar, lebih buruk daripada dosa orang yang bodoh. Kemudian handapna orang yang mampu, orang kaya, iya orang kaya ya. Orang kaya, orang mampu lebih buruk daripada orang yang tidak punya apa-apa. Nyatu bapak mau kudu mah bager ka awe teh ya berean tanpa dijinahi, der deh mere bari dijinahan kumaha ieu teh. Nah, ya hijrahina tuh orang yang berzinah pada malam atau siang hari di bulan Ramadan lebih besar dosanya daripada berzinah di waktu lain. Ini batul puasa deres ya manglah zina. Ya. Terakhir we orang yang berzinah di tempat-tempat mulia, aya di masjid, di nasrambi masjid, ya daripada di tempat-tempat umum. Ya ini. Nanti saya kapan-kapan ini saya akan bahas. Ya, bagus banget tuh. Kayak tadi hijrah ya, online yang offline. Ya tuh, Nelly. Biar ibu kan awal jadi jalmi anu hese tobat teh, jalmi anu keur masalah nyalahkeun. Hese tobat tuh gitu mah. Kenapa? Da manehna ge tidak merasa bersalah. Namun merasa bersalah mah insyaallah, ya. Tuh. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dosamu dan aku tidak pedulikan lagi. Wahai anak Adam, walaupun dosamu setinggi langit, bila engkau mohon ampun kepadaku, niscaya aku akan memberikan ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau menemui aku dengan membawa dosa sebanyak isi bumi, tetapi engkau tiada menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu memberi ampunan sepenuh bumi pula. Sok datang ke Allah. Salah musyrik ke Allah, jangan menyekutukan Allah. Ya. Tuh, tinggal Pak. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan diampuni dosa-dosanya. Tuh, yang berbuat dosa kecuali yang berbuat dosa terang-terangan. Sungguh termasuk berbuat dosa terang-terangan ialah seseorang berdosa di malam hari sementara Allah terus menutupinya, namun di esok harinya dia bercerita, apa tuh urang penting diedankeun teh. Geus puguh kalau teh ditutup aib teh der di esok kana. Penting teh bapak-bapak teh marabok ya, marabok. Ditutupan kalau teh tep di siang teh anjir penting aing nekan nongeng dibaca-baca. Tah eta kalau mau dihampura dosa-dosanya karena dia pun bangga dengan dosa ya. Tuh, tadi malam aku melakukan ini padahal Tuhannya telah menutupinya di malam harinya. Tetapi pada pagi harinya itu justru ia membukakan apa yang telah Allah tutup. Tuh hadisnya Bukhari Muslim. Tah Bapak Ibu, iya bukti Allah bager teh Pak, nutos ngabunuh salapan wae ge Allah ampuni asal naon, asal tobat ka Allah. Tuh ada seorang laki-laki yang hidup pada masa sebelum kalian, ia telah membunuh salapan jiwa. Lalu ia bertanya tentang siapa yang paling alim di penduduk dunia. Iya di mananya zaman pang bagerna nu ustad teh sanu pangkerena bawa abi hayang ngobrol sing itu. Nah akhirnya dia pun didatangkanlah salah seorang rahib ahli ibadah dan ia pun mendatanginya serta berkata, aku telah membunuh salapan, apakah masih ada peluang enggak untuk tobat? Orang ini menjawab, moal mana loba ting lieur kagok wae payan kan. Nah suatu saat dia datang, kemudian datang lagi tuh kepada salah satu ustad kan gitu. Nah orang alim juga sama kan, udah gitu kumaha cenah. Tuh lanjutannya, ia pun melakukan ini kan awal ya, awal tuh cenah ya orang alim cenah abi teh geus ngalakukeun geus 100 ya tuh geus 100 maehan, apakah saya masih diperbolehkan atau masih diperkenankan doa-doa dosa-dosa saya diampuni oleh Allah? Iya, asal syaratna lain tobat.
Ulah cicing di tempat eta. Jadi samping tobatnya ulah cicing di dinya. Tuh cenah pindah, cenah karena di kampung kamu tidak menunjang, kamu jadi bener. Akhirnya dia bergegas, Bu. Bener itu ya, peluang keluar diampuni. Iya, sok asal dia tobat dan keluar dari kampung itu. Dia tuh senang luar biasa, dia pulang ke rumahnya dan bergegas bawa ranselnya, bawa peralatannya, bawa pembekalannya. Di tengah perjalanan maut. Nah, maka malaikat pun berselisih tinggali. Tuh, ia pun melakukan perjalanan tersebut hingga sampai di pertengahan jalan, ajal datang menjemputnya. Malaikat rahmat dan malaikat ajab beradu argumen. Malaikat rahmat berkata, ia datang sebagai orang yang bertobat menuju dengan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ajab berkata, ia belum pernah mengamalkan kebaikan sama sekali. Lalu ada seorang malaikat lain berwujud manusia, mereka berdua menjadikannya sebagai seorang hakim. Lalu ia berkata, ukurlah jarak antara daerah tersebut, apakah lebih dekat karena tujuan anak. Lalu mereka pun mengukurnya dan mendapatkan bahwa ia lebih dekat kepada tempat tujuan yang ia inginkan. Lalu diambillah oleh malaikat rahmat itu tadi hadis Husain mah. Tuh ayat lanjutannya, ukurlah maka setelah didapati Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Ya bager Allahnya. Tah dengan syarat naon? Berarti lamun hayang bener ganti circle-na. Kartos ganti circle-na, babaturanana ganti. Itu aya urang mah naon gabung digawal di dinya keneh mah mal bisa. Isna ganti jadi kalalaki maksudna ulah. Mulai deui wae ya. Ya, jadi Bapak Ibu lamun Bapak Ibu ayeuna telah berdosa, gaweulna di dinya keneh mah bisa. Coba dikurangi. Oh itu mata pedosaeun ya, kurangi daun dirinya keneh mah bisa karena lingkungan masih mendukung kadinya. Ayeuna kayak awas aya anu teman-teman anu marabok aya cicing dinya, aya teman-teman datang deui dusun nawaran bir. Iya tuh ulah bari geuleung teh. Kan ulah bari leguk deui, ulah leguk deui. Atuh mah bener Ibu keluar tina eta, circle-na keluar. Lamun yang bener, urang ge sami Bapak Ibu, ganti circle-na. Ganti nomor handphonena, ganti babaturanana, ganti bajuna sadayana, ganti sok berubah dari bahasa orang mah ribon atulah ya, dilahirkan kembali lain baheula urang mah tanu ayeuna diedankeun deui. Ulah geus tobat ya ayeuna tuh. Sip Bapak Ibu? Naon nu sip teh? Ribon ya kan, cek orang bahasa orang makan dilahirkan kembali kan lain, orang mah geus ganti nu ayeuna mah lain nu baheula geus tobat eureun kitu atuh. Sip. Oke, sip naon itu. Ya. Ya. Tuh tinggali Bapak Ibu. Sesungguh dari Sauban radhiyallahu anhu ia cenah di mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya saya telah mengetahui bahwa ada suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah. Walah loba bisa amalna. Kemudian Allah menjadikannya debu bertebangan hancur sadayana dihanguskeun ku Allah. Nah, Sauban bertanya, wahai Rasulullah, sebutkan ciri-ciri mereka dan jelaskan perihal mereka agar kami tidak seperti mereka. Tuh, beliau bersabda, sesungguhnya mereka adalah saudara kalian dan dari golongan kalian. Mereka sholat di malam hari tuh sebagaimana kalian, tetapi kaum itu jika sendirian dia pun kemudian ngalanggar. Jadi maksudnya mah ketika sorangan mah dia tuh muka-muka WA, kemudian muka-muka nu pepornueun gitu. Jadi ngalanggar ketika dia sendirian. Orang gesok gitu Pak, pan peluang sendirian mah Pak eta teh bebas. Iya. Aya kudu naon waktu luang teh urang teh gunakeun kanggo maca Quran, kanggo nyieun PPT misalnya teh. Ieu mah di sendirian teh muka-muka nu haram padahal dia teh geus salat. Berarti naon salat teh tidak bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ieu. Sip. Bapak Ibu, saya izin sampai sini enggak apa-apa? Sip. Tuh baru slide 34 dari 52. Saliurna. Pada itu belum Bapak Ibu kan terus maju ya mata buku lagi sakit ya. Siapnya baru sampai sini siap Bu. Berarti nanti Desember saya akan coba ujian dulu ya.
kalau Bapak Ibu kalau bisa silakan masuk ke dalam masjid, kalau henteu beresan karpet. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.